Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farul Saputra, Perikanan kelas C, angkatan 2020. Sini saya akan memaparkan hasil PKL saya selama di Finder, di mana selama di Finder, saya melakukan kegiatan riset berupa mengkarakterisasi nanopartikel Zeno dalam penyediaan bahan baku pembuatan plastik biodegradable. Lanjut. Adapun yang akan dipaparkan di dalam presentasi kali ini yaitu pertama ada pendahuluan, di mana ada latar belakang dan tujuan, lalu ada profil instansi, yang ketiga itu ada metode pelaksanaannya berupa timeline dan metodologi, yang keempat itu ada hasil dan pembahasan di mana akan dibahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama PKL ini. Yang pertama itu kegiatan SLR, riset, lalu ada kegiatan studi pasar. Nah, di mana untuk latar belakangnya sendiri yaitu, eee, nanopartikel ZNO merupakan salah satu bahan yang memiliki berbagai kegunaan dalam penggunaannya di berbagai bidang. Oleh karena itu, nanopartikel ZNO ini memiliki sifat antimikroba yang dapat meningkatkan kecepatan biodegradasi. Salah satu manfaat nanopartikel ZNO yaitu untuk pembuatan plastik biodegradable, di mana peran nanopartikel ZNO penting yaitu untuk peningkatan sifat biodegradable pada polimer. Untuk tujuan dari kegiatannya sendiri itu yang pertama, kami dapat melakukan kegiatan sistematik literatur untuk mencari data dalam mengidentifikasi jurnal yang sesuai, lalu dapat menganalisis, mengkarakterisasi nanopartikel Zeno yang dibuat dengan beberapa pengujian. Lalu yang terakhir itu mencari data mengenai riset pasar terkait dengan nanopartikel Zeno sebagai bahan baku. Untuk profil instansinya sendiri, saya melakukan kegiatan PKL ini di Finder UKOI atau Functional Nanopowder University Center of Excellence yang merupakan pusat penelitian di Universitas Padjadjaran. Finder UKOI secara aktif berfokus dalam bidang nanoscience dan teknologi research dan business development atau RBD. Finder UKOI memberikan kontribusi yang signifikan di bidang biomaterial, pangan, farmasi, kedokteran gigi, energi berkelanjutan, argoteknologi, dan pangan berkelanjutan, pertanian, perikanan, pengolahan air, dan sebagainya dalam aplikasi nanoteknologi dan nanoscience. Yang ketiga selanjutnya itu mengenai metode pelaksanaan. Di mana di sini terdapat timeline dimulai di bulan Juni hingga Juli, di mana pada minggu-minggu pertama di bulan Juni itu kami melakukan kegiatan SLR, lalu di minggu-minggu akhir kami melakukan penyusunan riset pasar. Lalu untuk di bulan Juli, kami mulai melaksanakan kegiatan risetnya. Lalu sembari mengisi aktivitas luaran atau penyusunan hasil penelitian. Nah, di sini ada metodologinya, yaitu ada SLM dengan tujuan yaitu mengetahui tahapan dalam pembuatan systematic literature review. Lalu untuk risetnya sendiri bertujuan untuk mengetahui prosedur maupun tahapan dalam riset pembuatan nanopartikel ZNO, dapat menganalisis karakterisasi dan nanopartikel ZNO. Terus di pasarnya itu mampu menganalisis potensi pasar nanopartikel dalam penyediaan bahan baku. Lalu untuk output dari sistematik literatur review-nya sendiri mendapatkan rangkuman artikel-artikel yang sesuai dengan dalam masalah yang sedang dicari, dan untuk risetnya sendiri menghasilkan nanopartikel ZNO yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan plastik biodegradable. Untuk studi pasarnya sendiri itu mendapatkan data analisis mengenai potensi pasar dan informasi yang berhubungan dengan potensi pemasaran nanopartikel ZNO. Nah, di sini kami harus memiliki kompetensi, yaitu kami harus mampu merangkum artikel-artikel yang didapatkan pada kegiatan systematic literature review untuk kegiatan systematic literature review. Nah, di kompetensi dari riset sendiri itu mampu merumuskan dan memecahkan masalah di lapangan, lalu mampu menyusun rencana kegiatan yang dilakukan, dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan tim. Untuk kompetensi dari studi pasar, metodologi di studi pasar ini sendiri itu mampu mengumpulkan data dan menganalisisnya, lalu dibuat
dikumpulkan datanya menjadi bahan untuk referensi. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama kegiatan yang kami lakukan itu terdapat systematic literature review, atau bisa dibilang yaitu metode review dan identifikasi jurnal secara sistematis yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, metode SLR dapat menghindarkan dari identifikasi yang bersifat subjektif, dan diharapkan hasil identifikasinya dapat menambah literatur tentang penggunaan metode SLR dalam identifikasi jurnal. Ya, kegiatan yang telah dilakukan meliputi yang pertama membuat PICOG, yaitu terdiri dari population, intervention, comparison, outcome, dan konteks. Lalu ada research question, subject heading, database screening atau diagram Prisma, lalu ada tabel perbandingan. Maupun alurnya sendiri hampir sama, yaitu terdapat di tabel di sini ada yang pertama mencari PICOG, lalu setelah mendapatkan PICOG, mencari research question atau latar belakang masalah yang dicari, lalu mencari alternatif sinonim agar mempermudah dalam mencari jurnal. Setelah itu search string, itu melakukan pencarian. Setelah melakukan pencarian, lalu mendapatkan database atau data jurnal yang sesuai. Nah, di sini PICOG sendiri yaitu merupakan pertanyaan penelitian atau klinis dengan jelas dan terstruktur. PICOG membantu merumuskan pertanyaan yang spesifik dan relevan untuk mencari informasi dalam suatu studi, analisis, atau review sistematis. Nah, di sini PICOG yang aku dapatkan yaitu yang P-nya, populasinya itu mengenai penggunaan serbuk zinc metal terhadap kualitas nanopartikel ZNO. Dan untuk intervention-nya itu penambahan PEG sebagai PEG 400 sebagai surfaktan dalam membantu menjaga dispersi nanopartikel ZNO dalam larutan. Lalu untuk comparison-nya yaitu penggunaan PEG 400 dengan jumlah yang berbeda, mengetahui pengaruh. Lalu untuk outcome-nya sendiri yaitu mengetahui pengaruh yang dihasilkan dengan penggunaan PEG 400 pada jumlah kadar yang berbeda, lalu konteksnya itu nanopartikel ZNO yang dapat digunakan untuk berbagai hal di bidangnya masing-masing. Nah, di sini selanjutnya itu langkah research question atau mencari permasalahannya, yaitu ada satu pertanyaan yang harus dijawab mengenai apakah berpengaruh penambahan PEG 400 dengan karakteristik nanopartikel ZNO yang dihasilkan. Nah, di sini ada keywords-nya itu yang pertama ada nanopartikel, zinc metal, karakterisasi PEG 400. Lalu dicarikan alternatif sinonim dari si peacock tadi itu, yang pertama population itu mengenai serbuk zinc, dicari alternatif sinonimnya dan seterusnya seperti intervention, comparison, outcome, dan konteks. Nah, di sini search string-nya didapatkan, eee, search string-nya itu aku melakukan pencarian menggunakan 2 search lokal, yaitu ScienceDirect dan Google Scholar, di mana menggunakan search expression atau kata-katanya itu zinc metal powder or zinc metal and PG 400 in different amounts and influence and ZNO nanoparticle or ZNO nanocomposite. Di mana ini diambil dari alternatif sinonim ini. Lalu didapatkan search result-nya itu Science Direct sebesar 743, Google Scholar 141. Nah, di sini di dokumen ini kita hanya mencari research artikel aja, selebihnya seperti buku atau apapun itu dibuang. Nah, di sini akan ada cara memfilternya, yaitu setelah kita mendapatkan database, maka kita akan memfilter agar mendapatkan jurnal yang sesuai yang ingin kita gunakan dalam referensinya. Yaitu tadi kan kita mendapatkan totalnya itu dari semua ini 884. Nah, kita filter dulu dari buku. Nah, buku yang terfilter ternyata masih ada buku sekitar 99, lalu terfilter menjadi 785, lalu filter kembali, tahun yang ingin disesuaikan, lalu judul, cari yang sesuai, lalu abstrak. Setelah itu maka jurnal yang aku dapatkan yaitu sekitar 2 yang sesuai dengan yang aku cari. Nah, di sini adalah database-nya, di mana di sini 2 dan sisanya ini aku mencari secara manual. Nah, di sini tuh kita akan bagi, database atau apa namanya,
apa yang ingin kita cari dan apa yang belum didapatkan di penelitian sebelumnya. Di mana di sini aku mencari mengenai SEM, XRD, PSI, FTIR, lalu di sini ada pengaruh. Nah, di mana di database ini didapatkan bahwa di penelitian sebelumnya itu masih banyak yang belum melakukan PSI dan FTIR, di mana ini bisa dijadikan gap dalam aku melakukan riset ini. Dan juga di mana ukuran nanopartikelnya juga di sini masih jarang, berarti untuk penelitian-penelitian selanjutnya maka bisa melakukan pengukuran, ukuran nanopartikel. Nah, selanjutnya itu setelah SLR baru kami melakukan riset nanopartikel ZNO, di mana setelah kita mendapatkan database dari jurnal yang ingin kita yang kita dapatkan, maka kita mengetahui apa saja yang akan kita lakukan di penelitian atau riset ini selanjutnya. Itu di sini tema riset yang aku lakukan di PKL ini itu pembuatan nanopartikel ZNO, lalu untuk judul risetnya itu ini judul riset utamaku yaitu mengenai penyediaan dan karakterisasi nanopartikel ZNO. Untuk kegiatannya sendiri yaitu kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kompetensi yaitu dengan pembuatan desain eksperimen riset sederhana dan membuat diagram alir atau flowchart yang berkaitan dengan topik riset. Eee Lalu tentang risetnya sendiri, riset pembuatan nanopartikel ZNO merupakan riset yang bertujuan untuk membuat nanopartikel ZNO yang nantinya dapat digunakan untuk pembuatan plastik biodegradable. Nah, di sini, eee, untuk kompetensinya kami harus membuat diagram atau flowchart atau diagram alir. Nah, di sini aku melakukan salah satu kompetensinya, yaitu pertama itu ada, apa, membuat diagram alir atau flowchart mengenai kegiatan riset pembuatan nanopartikel ZNO, di mana yang pertama melakukan persiapan bahan pembuatan, yang pertama melakukan pemotongan zinc metal menggunakan gergaji, lalu ada cleaning serbuk zinc metal, selanjutnya melakukan pembuatan nanopartikel ZNO, yang pertama pelarutan zinc metal menggunakan HCl, pekat, lalu ada pencampuran bahan, pengeringan, lalu selanjutnya itu melakukan karakterisasi nanopartikel ZNO, di mana ada 4 pengujian, pengujian FBR, PSA, pengujian zeta, dan pengujian XRF. Nah, di sini ada prosedur pembuatannya. Yang pertama, si metal dan HCl pekat dicampur menggunakan, hot plate. Lalu setelah itu, setelah tercampur aduk, tambahkan amonia 10% dengan waktu selama 3,5 jam atau 30 menit. Setelah tercampur juga, maka ditambahkan dengan larutan PEG 400 dengan PEG 400 selama 30 menit juga. Setelah itu, setelah semua tercampur, maka dipanaskan dengan suhu 85 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dipanaskan lalu dibersihkan menggunakan aqueous dan etanol. Setelah dibersihkan, dikeringkan dengan suhu 60 derajat hingga 80 derajat di oven. Setelah dikeringkan maka, eee, suspensi atau larutan yang tadi dikeringkan itu akan membentuk kristal yang bisa disebut ZNO amorphous. Si ZNO amorphous ini ZNO nano belum menjadi ZNO powder atau powder-nya. Maka harus diperlukan kalsinasi menggunakan furnace dengan suhu 900 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, setelah itu barulah menjadi ZNO powder. Untuk bahannya sendiri itu ada zinc metal sebesar 2,5 gram, HCl pekat 16,6 mili, amonia 20 mili, PEG 400 0,49 mili, aqueous 30 mili, lalu ada etanol. Untuk alatnya sendiri ada magnetic stirrer, beaker glass, timbangan analitik, oven, dan furnace. Lalu di sini untuk pembuatan suspensi nanopartikel ZNO, di mana nanopowder ini akan dilarutkan kembali, yaitu bahannya itu ada Zenopowder 0,1 gram, SDS 0,01 gram, lalu ada Aquades 100 mili. Untuk alatnya sendiri ada magnetic stirrer, beaker glass, timbangan analitik. Di mana yang pertama itu pencampuran Aquades dan ZNO, dilakukan mixing atau pencaburan selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, kurang lebih 1 jam ditambahkan SDS, dicampurkan selama kurang lebih 1 jam juga. Setelah itu dilakukan sonifikasi dengan waktu kurang lebih 30 menit.
Nah, di sini hasil yang didapatkan mengenai pengujian FTIR dari ZNO foldernya. Nah, di pengujian FTIR ini, nanopartikel ZNO didapatkan beberapa gugus fungsi yang dapat dilihat pada gambar di samping, di mana terdapat gugus OH pada bilangan gelombang 3.450 cm dan 3.325 cm, lalu gugus fungsi C ikatan 3C pada bilangan gelombang 2152 dan gugus fungsi ikatan 2C pada bilangan gelombang 1601 cm. Ketiga, selanjutnya terdapat gugus fungsi Cn di bilangan gelombang 1240 cm,3, gugus fungsi C0 pada bilangan gelombang 1038 cm, dan sisanya gugus fungsi Ch pada bilangan gelombang 933, 729, dan 626. Dapat diartikan bahwa hasil yang didapatkan dari pengujian nanopartikel Zeno ini masih terkandung senyawa hidrogen ataupun alkohol, ataupun masih terdapat senyawa air pada nanopartikel yang dibuat, maka bisa disimpulkan bahwa nanopartikel yang aku buat ini masih belum dikatakan murni. Nah, untuk pengujian pH dan zeta sendiri, dari pengujian pH sendiri, nanopartikel yang dibuat sudah bisa dikategorikan ukurannya sebagai ukuran nanopartikel. Kenapa? Karena ukurannya sudah mencapai 132,4 nanometer dengan PI atau keseragaman diameter rata-rata sebesar 3,157. Namun untuk keseragaman dari nanopartikel yang aku buat ini belum memenuhi karena masih eh, banyak nanopartikel yang ukurannya tidak seragam. Lalu untuk nilai zeta potensialnya sendiri eh, digunakan untuk mengkarakterisasi sifat muatan permukaan partikel yang berkaitan dengan interaksi elektrostatik nanopartikel. Nilai zeta yang potensial yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 34,9 mikrovolt nanopartikel dengan nilai zeta potensial di atas kurang lebih 30 mikrovolt, memiliki sifat yang stabil dalam suspensi dan dapat mencegah agregasi dari partikel menurut SIM tahun 2009. Lalu di sini ada pengujian XRF-nya. Nah, ini itu nyambung ke FTIR di mana bisa dilihat di sini fungsi apa namanya, senyawa kimianya masih terdapat banyak. Maksudnya masih terdapat beberapa senyawa kimia. Seharusnya untuk nanopartikel yang hampir murni itu harusnya hanya terdapat beberapa senyawa kimia saja seperti Zn saja. Di sini Zn-nya termasuk senyawa kimia terbesar karena di sini menggunakan eh, partikel Zn. Namun di beberapa senyawa kimia pun masih ada yang besar seperti senyawa kimia eh, Ca maupun Si. Nah, itu perlu dikaji ulang kembali. Kenapa masih terdapat senyawa kimia lain selain senyawa kimia Zn. Nah, yang terakhir itu mengenai studi pasar. Nah, studi pasar ini mengenai pemasaran dari nanopartikel ZNO ini. Nah, latar belakangnya sendiri itu kenapa sih nanopartikel ZNO ini merupakan nanopartikel yang bisa diperjualbelikan? Itu karena nanopartikel ini penting karena memiliki sifat optik dan listrik yang unik yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk konversi, energi matahari, elektronika, dan penginderaan biologis. Lalu di sini terdapat beberapa metode pembuatan atau proses penjualan. Itu ada ya, dua, di mana secara tidak langsung adalah salah satu proses manufaktur yang paling populer dan penting yang digunakan dalam sintesis. Nah, partikel ini melibatkan sintesis partikel oksida logam dengan mereaksikan logam dengan oksigen atau zat pengoksidasi lainnya. Metode langsung disebut juga sebagai proses atmospheric pressure chemical vapor deposition atau CVD karena menggunakan atmosfer ambient untuk melakukan reaksi dalam kondisi ringan. Metode metode tidak langsung digunakan untuk mensintesis nanopartikel oksida logam seperti ZnO dan CdO. Proses sintesis melibatkan penggunaan teknik deposisi uap kimia atau CVD yang menyimpan lapisan tipis oksida logam pada substrat dengan menggunakan busur listrik.
Lalu di sini metode ini memungkinkan kontrol atas ukuran, bentuk, dan komposisi nanopartikel yang dihasilkan. Namun dia memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya tinggi untuk produksi skala besar. Nah, di sini adalah beberapa dokumentasi saya dalam melakukan kali ini, yaitu persiapan dan pembuatan diri set, pembuatan nanopartikel ZNO, dan pada karakterisasi nanopartikel ZNO. Nah, ya itu sih. Mungkin eee, sekian pemaparan hasil PKL yang saya lakukan di bulan Juni, Juli, selama 2 bulan kurang lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.